Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang, selamat malam, selamat pagi yang menyaksikan video ini. Pasti lagi ditunggu-tunggu ya, tutorial yang kelima. Yang kelima ini kita akan membahas tentang penginputan data pajak. Setelah bendahara melakukan transaksi belanja, ketika dia belanja makan minum, belanja ATK, belanja peralatan komputer, nah di situ ada pajak dari transaksi belanja yang dilakukan oleh bendahara. Untuk itu kita akan simulasikan di part yang kelima ini penginputan data pajak. Nah, oke, sebelum kita melanjutkan mensimulasikan penginputan data pajak, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana proses penginputan pajak di aplikasi Xcool ini atau aplikasi pengelolaan dana BOS yang ada di Kabupaten Wonogiri gitu. Nah, untuk di aplikasi ini, penginputan pajak itu dibagi menjadi dua proses. Yang pertama adalah pemungutan dan yang kedua adalah penyetoran gitu. Nah, saya jelaskan yang pertama ini adalah pemungutan. Pemungutan ini adalah bendahara pengeluaran atau bendahara BOS memungut pajak dari transaksi yang sudah dilakukan oleh bendahara. Misalkan ketika bendahara belanja ATK atau belanja makan minum untuk kebutuhan rapat atau ada tamu. Nah, di situ dari transaksi belanja, misalkan belanja makan minum habis 500.000. Nah, di situ nanti kita pungut dari nilai 500.000 itu terdapat pajaknya berapa persen dan kena pajak PPh pasal berapa atau kena PPN. Nah, itu nanti kita simulasikan di aplikasi. Itu untuk proses pemungutan pajak. Jadi kita gampang ya untuk memahami pemungutan pajak itu setelah kita belanja, ketika belanja kita itu ada pajaknya ya kita pungut, disimpan oleh bendahara dan nanti itu akan tersimpan di buku pembantu pajaknya bendahara BOS gitu untuk pemungutan pajak. Nah, selanjutnya saya bahas yang kedua yaitu penyetoran. Secara prakteknya, penyetoran ini seperti kelanjutan dari proses bendahara memungut tadi. Kan ketika ada transaksi, ketika belanja, uang sudah dipungut oleh bendahara, pajaknya. Nilai pajaknya sudah dipungut oleh bendahara. Nah, selanjutnya kita setorkan ke kantor pajak atau ke kantor pos gitu. Misalkan tadi dari transaksi belanja makan minum kita pungut pajaknya senilai 2%. Misalkan kita bilang 10.000 gitu pajaknya. Nah, nilai yang 10.000 ini kita setorkan ke kantor pos atau ke kantor pajak gitu. Jadi prosesnya ada dua, yang pertama pemungutan, yang kedua adalah penyetoran. Nah, kalau sekiranya bingung nanti kita bisa langsung praktek saja ke simulasinya. Dan ini saya instruksikan untuk ke teman-teman bendahara, jangan sampai lupa menyetorkan pajaknya gitu ya. Kalau kita sudah melakukan pemungutan dan itu sudah tercatat, segera untuk disetorkan, minimal ya sebulan sekali lah menyetorkan pajaknya itu ke kantor pos atau ke kantor pajak. Oke, seperti biasa, aktifkan laptopnya, koneksikan dengan internet, pastikan koneksi internetnya stabil, dan akses aplikasi Xcool ini menggunakan browser Internet Explorer. Untuk itu, mari kita mulai. Let's do it. Oke, saya sudah masuk di aplikasi. Di sini seperti biasa, login menggunakan NPSN-nya masing-masing, passwordnya menggunakan passwordnya sekolah masing-masing juga yang sudah disesuaikan.
pastikan tahunnya 2018 dan kita login ke modul realisasi yang saya pilih menggunakan kursor ini di sini. Itu diklik modul realisasi atau modul yang ketiga. Nah, di sini ada menu bendahara BOS sama seperti proses sebelumnya. Kemarin kita kan sudah menyelesaikan di sini menu penerimaan dana BOS. Itu di part yang kedua. Terus di sini ada menu pergeseran uang, ini juga sudah kita lakukan, itu video tutorialnya ada di part yang ketiga. Selanjutnya input data belanja sudah kita lakukan, itu ada di part yang keempat. Itu video tutorialnya juga sudah diupload. Nah, dan sekarang kita akan simulasikan penginputan data pajak atas transaksi belanja yang sudah dilakukan oleh bendahara. Jadi, perlu saya sampaikan ke bendahara atau teman-teman operator yang mengerjakan aplikasi ini atau membuat pelaporan dana BOS menggunakan aplikasi Xcool, proses penginputan transaksi itu saling berkaitan. Jadi dari menu penerimaan dana BOS sampai ke menu pajak itu saling berkaitan. Jadi saya sampaikan, kita tidak akan bisa melakukan penginputan data pajak kalau tidak ada data belanja. Kita tidak akan bisa melakukan belanja kalau kita belum melakukan pergeseran uang. Kita tidak akan bisa melakukan pergeseran uang kalau kita belum melakukan penerimaan dana BOS. Jadi menu-menu yang ada di sini saling terkait dan saling dibutuhkan datanya untuk bisa lanjut ke menu selanjutnya. Nah, untuk itu pengerjaannya harus secara terstruktur atau secara berurutan. Makanya saya buat videonya per part. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau menonton video ini, pastikan menontonnya secara berurutan sesuai part yang sudah saya berikan, yaitu dari part 1, 2, 3, 4, dan ini adalah part yang kelima, yaitu penginputan data pajak. Oke, kita kembali lagi ke aplikasinya, kita fokuskan ke aplikasi. Nah, di sini pajak terbagi menjadi dua di proses penginputan aplikasi Xcool ini. Yang pertama ada pemungutan dan penyetoran gitu. Nah, yang untuk kita simulasikan saat ini, kita akan simulasikan pemungutan pajak atas transaksi yang sudah dilakukan oleh bendahara. Saya ulang lagi, ada di menu bendahara BOS, menu pajak, dan di sini kita pilih menu pemungutan, itu diklik. Nah, di sini ada 3 parameter yang harus diisi, yaitu ada sekolah, bendahara, dan kegiatan. Kita pilih bendaharanya seperti biasa, select. Nah, selanjutnya di sini kita pilih kegiatan. Nah, di sini dipilih kegiatan yang sudah ada realisasi belanjanya ya. Nah, tadi sudah saya cek di SMP Negeri 1 Batu Retno ini sudah ada realisasi di kegiatan. Di sini kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, dan di sub kegiatannya adalah pembiayaan perlombaan. Ini saya klik kegiatan pembiayaan perlombaan. Nah, jadi 3 parameter yang ada di sini sudah terisi semua ya. Pastikan ketika kita akan menginput data pemungutan pajak, di kegiatannya ini kita pilih kegiatan yang sudah ada realisasi belanjanya. Di sini diinfokan tidak ditemukan data pada database karena memang masih kosong, belum diinput data pemungutan pajaknya. Di sini ada menu tambah ya, akan kita mulai proses penginputannya, klik tambah. Nah, nanti akan muncul di sini form pemungutan pajak ADD. ADD ini dibacanya add gitu ya, maksudnya menambahkan data gitu. Di situ ada beberapa baris yang harus diisi dari nomor sampai tanggal buku SPJ. Nah, untuk nomor ini akan saya pandu untuk proses penginputan penomorannya. Untuk penomoran pemungutan pajak ini tidak ada format bakunya harus diinput seperti apa dan bagaimana. Jadi misalkan teman-teman bendahara atau Bapak Ibu
sudah menginput data pemungutan pajak mengikuti video tutorial saya yang lama format penomorannya. Itu tidak apa-apa, tetap lanjutkan saja prosesnya gitu. Tidak usah dihapus datanya. Atau ada teman-teman bendahara atau operator ketika menginput penomoran pemungutan pajak menggunakan versi yang ada di sekolahnya masing-masing. Itu juga tidak apa-apa, lanjutkan. Jadi tidak ada format bakunya harus seperti apa. Tapi di sini saya akan memandu bagaimana baiknya, bagaimana enaknya nanti biar mudah dipahami gitu ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Untuk nomor kita lompati dulu. Tanggal buku pajak ini juga kita skip dulu. Nah, di sini langsung kita pilih nomor BPK-nya. Diklik tombol lookup di sini. Nanti di sini akan muncul nomor belanja-belanja yang akan kita kenakan pajaknya. Gitu ya. Misalkan tadi saya ngecek ada makan minum. Coba kita cari di uraian. Nah, di sini. Jadi di sini ada kan lookup data. Jadi kita bisa mencari nomor belanja mana yang akan kita kenakan pajaknya. Jadi kalau di sini nomor bisa kita gunakan nomor ini pencariannya. Gitu. Kita ketikkan di sini. Atau tanggal BPK, kita mau lihat tanggal berapa belanjanya, bisa diketikkan di baris tanggal BPK. Misalkan yang kita ingat uraiannya. Kayaknya itu belanja makan minum yang ada pajaknya. Jadi kita ketikkan aja di sini makan, lalu klik search. Nanti akan otomatis terfilter belanja yang ada keterangan makannya yang akan kita, atau bukan kita, tapi akan tampil di aplikasinya gitu. Oke, nah di sini saya akan memungut pajak atas transaksi belanja makan minum kegiatan lomba voli. Yang mana ini ya? Yang ini gitu ya, saya mau pilih yang 086, select. Nah, uraiannya, nah ini kan sudah terisi ya untuk nomor BPK-nya. Nah, sudah terisi. Nah, sekarang saya akan pandu untuk proses penulisan penomoran pajaknya. Ini nomor BPK kita copy saja begini, di blok ya, kita Ctrl C atau di copy, dipastekan ke nomor. Nah, begini. Sudah dipastekan ke nomor di sini. Perhatikan kursornya ya. Jadi nomor BPK ini kita copy di Ctrl C atau di sini, di copy, dipastekan di sini. Paste, sudah. Nah, jadi nomor pemungutan pajak dengan nomor BPK-nya sama gitu. Jadi biar lebih mudah nantinya untuk mengecek di belanja nomor berapa ya terdapat pajaknya begitu. Tapi kita kasih pengkodean ini nomor pajak pungut atau nanti pajak store gitu. Jadi karena ini proses pemungutan pajak, di sininya kita kasih kode P. Strip seperti ini aja. P ini menandakan kalau ini adalah pemungutan atau pajak pungut gitu ya. Gitu. Di sini kita kasih kode P. Nah, selanjutnya di sini ada tanggal BK pajak. Tanggal BK pajak ini kita samakan dengan tanggal belanjanya. Istilahnya kita memungut pajaknya itu persis atau sama dengan ketika kita melakukan proses belanjanya, seperti itu ya. Kita pungut misalkan sama di tanggal 20 bulan 2 2018. Selanjutnya kita paste di sini sama ya. Jadi nomor BPK. Jadi maksudnya di sini tanggal BK pajaknya sama dengan tanggal BPK-nya, yaitu proses pemungutan pajaknya itu kita lakukan berbarengan atau sama persis ketika kita melakukan belanja, dicatat di buku pajaknya. Selanjutnya di sini uraian diisi, misalkan pemungutan pajak atas transaksi
belanja nomor titik 2 seperti ini. Nomor mana yang ini kita kopikan di sini gitu. Ini untuk uraiannya. Selanjutnya di sini tanggal buku SPJ. Kalau kita sudah merubah buku pajaknya, pastikan di sini juga sama, yaitu tanggal 20 bulan 2 2018. Jadi semua data sudah terisi ya, dari nomor. Ini sudah penomorannya saya pandu tadi. Selanjutnya tanggal buku pajak disamakan dengan tanggal BPK-nya atau tanggal belanja. Selanjutnya diklik simpan. Dra. Selanjutnya di sini kita akan menginput rincian pajaknya. Nah, yang saya bilang tadi, ketika kita menginput data pajak, belanja tersebut kena pajaknya jenisnya apa? Apakah PPN atau PPH ataupun PPH pasal berapa gitu. Nah, di sini kita klik nomornya dulu, nomor pajak. Diklik tambah. Nah, di sini akan muncul jenis-jenis atau rincian pajak yang akan dikenakan pada belanja yang sudah kita input. Kalau yang saya tahu, untuk pajak makan minum itu kena PPH 23. Misalkan kalau saya salah bisa dikoreksi ya. Jadi di centang misalkan kena PPH 23, pajak penghasilan 23. Lalu diklik simpan. Nah, otomatis tersimpan PPH 23-nya di sini. Pajak penghasilan 23. Lalu di sini ada nilai masih kosong. Nah, nilai masih kosong ini kita edit. Nah, diedit. Nah, dari transaksi ini kena pajaknya berapa? Nah, untuk mengetahuinya kita cek saja dulu. Belanja ini berapa nilainya? Cara mengeceknya di cetakan BPK, di bukti kas pengeluaran. Kita cek. Nomor BPK yang muncul, kita cari. Di sini ada nomor 86. Nah, ini makan minum kegiatan lomba voli. Klik select, kita klik cetak. Nah, ini untuk mengetahui berapa belanja makan minum untuk kegiatan lomba voli tadi. Nah, di sini kan pajaknya masih 0 ya. Muncul ini cetakannya. Nah, di sini ada belanja bahan perlengkapan rekeningnya. Kode rekeningnya sekian. Nah, di sini nilai belanjanya 503.000 atas rumah makan Cinta Abadi gitu. Nah, ini kan pajaknya masih 0. Seharusnya ini dikenakan pajak. Nah, selanjutnya karena nilainya 503 ini kena pajak senilai 2% di PPH 23. Pajak. Kembali lagi kita ke menu pajak ya, menu pajak, pemungutan, bendahara. Nah, ini sudah otomatis muncul, kita pilih kegiatannya dulu. Pembiayaan perlombaan. Nah, nilai belanjanya tadi di sini adalah 503.000. Berarti kita hitung, misalkan kalau kena 2% itu berapa? 503.000 dikali 2%. Berarti kena pajaknya 10.060 rupiah. Jadi nilai 10.060 rupiah ini diinput di sini, di PPH 23. Diklik edit. 10.060. Saya ingatkan lagi untuk penomorannya jangan
atau menggunakan tanda titik atau koma. Jadi tidak usah menggunakan tanda titik atau koma, cukup seperti ini. 10.060 rupiah. Klik update. Nah, ini kita sudah melakukan proses yang pertama, yaitu proses pemungutan pajak gitu. Sama seperti proses sebelumnya, setiap kita melakukan proses transaksi harus diikuti dengan proses BKU. Selanjutnya kita kembali karena transaksi pajaknya yang sudah kita input. Selanjutnya kita input BKU-nya. Kita klik. Nah, di sini akan muncul. Nah, selanjutnya kita klik tambah di sini. Otomatis nomor BKU-nya 0013. Nah, untuk membKU-kan transaksi pajak itu kita pilih jenis buktinya adalah pajak. Di sini pilih pajak. Nomor buktinya kita pilih. Nah, ini adalah pajak tadi yang sudah kita input di nomor 086, nomor belanjanya, dan uraiannya adalah ini, pemungutan pajak atas transaksi belanja nomor. Klik select, uraiannya otomatis terisi. Nah, di sini ada tanggal BKU. Kita BKU-kan sama dengan tanggal buktinya. Ini kita copy, kita paste di sini. Jadi pastikan sama ya. Pilih jenis buktinya adalah pajak. Kita pilih nomor buktinya adalah ini 13. 13 ini adalah nomor BKU-nya. Tanggal BKU sama dengan tanggal bukti, yaitu tanggal 20 bulan 2 2018. Klik simpan. Ya, jadi ada 10.060 rupiah atas pajak belanja 086P-1. Jadi proses untuk pemungutan pajaknya sudah kita lakukan. Selanjutnya kita cetak buku pajaknya. Kita ingat kita menginput pemungutan pajak itu di tanggal 20 bulan 2. Berarti kita cetaknya buku pajak itu di bulan 2 juga atau di bulan Februari. Nah, ini kita alihkan ke menu cetak, kita klik buku pembantu pajak. Nah, sini kita pilih bendaharanya. Kita pilih di sini bulan Februari. Klik cetak. Nah, di sini akan muncul ya, di sini buku pembantu pajak bulan Februari, ini redaksinya, nama, desa, kabupaten dan provinsi. Nah, dan di sini muncul tanggal 20 bulan 2 2018, kode BKU-nya sekian 0013, nomor buktinya ini 086P-, uraiannya pemungutan atas transaksi belanja ini ya, yang belanja makan minum untuk kegiatan voli tadi. Penerimaannya di sini 10.060 rupiah. Jadi sudah kita lakukan pemungutan pajak senilai 10.060 rupiah. Selanjutnya, nah ini kita akan simulasikan yang kedua, yaitu proses penyetoran pajak. Ini kan kita sudah melakukan pemungutan pajak di bulan 2 tanggal 20 senilai 10.060 rupiah. Nah, terus kita simulasikan misalkan di akhir Februari di tanggal 28 itu kita setorkan pajaknya ke kantor pos atau ke kantor pajak. Nah, nanti di aplikasi perlakuannya seperti ini. Jadi kita mulai, ini sudah masuk ke proses yang kedua, yaitu pajak penyetoran. Fokus lagi ke aplikasi, ke menu pajak, ke menu penyetoran, diklik. Saya ulang, di bendahara BOS,
menu pajak, pilih yang submenu penyetoran. Nah, di sini sama, ada bendahara, pilih. Lalu kita pilih kegiatannya. Kegiatannya di pembiayaan perlombaan. Datanya masih kosong. Selanjutnya kita klik tambah. Nomornya masih kosong. Tanggal buku pajaknya ini juga masih kosong. Uraian NTPN dan tanggal buku SPJ yang harus diisi. Nah, selanjutnya kita pembuatan penomoran pajak setornya. Kita samakan seperti yang pemungutan, cuman kita bedakan kodenya. Kalau yang pemungutan tadi kita tambahkan kode P. Selanjutnya kalau untuk yang pajak penyetoran ini nanti kita tambahkan kodenya adalah S. Jadi untuk mengingatnya kita ambil saja tadi di sini di cetakan pajak, kan ini belanja ini ya tadi 086, kita pastekan di sini. Paste. Jadi kita ambil ya dari cetakan ini. Ini copy, kita pastekan di sini. Gitu. Cuman di sini kita tambahkan kode S strip. Nah, ini sebagai penomoran pajak penyetoran atau pajak setor gitu. Jadi kodenya adalah S. Selanjutnya tanggal BK pajak. Tanggal BK pajak ini adalah tanggal ketika kita menyetorkan pajak di kantor pos atau ke kantor pajak secara langsung. Misalkan kita pilih tanggal penyetorannya itu di bulan Februari tanggal 28. Setiap akhir bulan itu misalkan bendahara menyetorkan pajaknya di akhir bulan gitu. Uraiannya kita isi penyetoran pajak atas nomor kedua, atas nomor apa, misalkan kita isi ini. Halo. Copy, klik simpan. Itu kan Bukan simpan, maksudnya pastekan sini. Nah, yang berita klik tambah dulu. Selanjutnya di sini ada baris NTPN. NTPN ini adalah nomor tanda penyetoran negara. Biasanya ketika kita menyetorkan pajak, kita akan dapat slip setoran. Itu di situ akan tertulis nanti ada nomor NTPN-nya. Nah, nanti itu diisikan nomornya berapa. Ini misalkan saya contoh saja, diisi nomor NTPN-nya. Kalau sudah, tanggal buku SPJ otomatis akan sama dengan tanggal buku pajaknya, ya. Semua baris sudah terisi di sini. Ada nomor, tanggal buku pajak, uraiannya adalah penyetoran pajak atas nomor. Ini adalah nomor belanjanya tadi yang makan minum perlombaan voli. NTPN-nya ini diisi. Jadi ketika kita menyetorkan pajak dari kantor pos atau di bank atau langsung ke kantor pajaknya, kita akan dapat slip setoran. Di situ nanti akan tertulis NTPN-nya. Jadi NTPN-nya di input di sini di baris NTPN. Tanggal buku SPJ akan otomatis sama dengan tanggal BK pajaknya. Kalau sudah semua, diklik simpan. Nah, di sini sudah tersimpan nomor penyetoran pajaknya. Selanjutnya kita tambahkan data rinciannya. Pajak penyetoran pajak, diklik nomornya di sini. Perhatikan kursornya, klik sini. Nanti di bawahnya akan muncul rincian. Nah, di sini ada pemungutan. Masih kosong, kita klik tambah di sini. Di bawah rincian ini ada tombol tambah, diklik tambah. Nah, di sini ketika kita klik tambah akan muncul nomor pemungutan yang sudah kita input sebelumnya, yaitu 086P. Ini kan kode pemungutannya. Kalau sudah,
Itu kita checklist, klik simpan. Nah, ketika simpan, otomatis ini terinput Rp10.060. Di sini pemungutannya, dan di sini mau dilihat rincian pemungutannya tuh kena pajak apa saja. Nah, misalkan pajak penghasilan 23 senilai Rp10.060. Nah, ini untuk proses penginputan pajak setornya gitu. Proses penginputan transaksinya. Selanjutnya kita BKU-kan lagi. Jadi setiap transaksi yang sudah diinput oleh bendahara di aplikasi ini selalu diikuti proses BKU. Karena tadi kita sudah membKU-kan pajak pungutnya, sekarang kita membKU-kan pajak setornya gitu. Kembali ke menu bendahara BOS, diklik BKU bendahara pengeluaran. Pilih bendaharanya, select. Langsung saja klik tambah. Otomatis nomornya menjadi 014. Tanggal BKU kita skip dulu, kita lompati. Pilih jenis buktinya pajak. Jadi ketika kita akan membKU-kan pajak pungut ataupun pajak setor, jenis bukti ketika kita akan membKU-kan itu dipilih jenis buktinya adalah pajak. Selanjutnya pilih nomor buktinya. Nah, di sini akan muncul 086S. Ini adalah pajak setor yang sudah kita input tadi. Klik select. Uraian otomatis terisi. Nah, pastikan yang terakhir adalah tanggal BKU harus sama dengan tanggal bukti transaksinya. Karena kita penyetoran pajak tadi di tanggal 28 bulan 2, maka harus kita samakan juga tanggal BKU-nya ini sama dengan tanggal bukti. Jadi ini kita copy saja tanggal buktinya. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, sudah terisi. Dari nomor BKU sampai uraian, diklik simpan. Nah, berarti kita sudah membKU-kan dua transaksi pajak, yaitu pemungutan dan penyetoran. Selanjutnya, kita lihat di sini ada yang 013 ini adalah pajak pungut ya, yang sudah kita BKU-kan tadi, dan 014 ini adalah pajak store di sini. Oh, ini penomorannya kurang 2018. Gak apa-apa, nanti bisa diedit. Nah, untuk mengeditnya berarti kita harus kembali di menu pajak store aja. Gak apa-apa, nanti bisa kita sesuaikan. Pokoknya prosesnya harus seperti ini yang ada di video. Selanjutnya, karena kita sudah membKU-kan pajak pungut dan pajak store-nya, selanjutnya kita cek menu cetakannya. Yang perlu kita cetak adalah buku pembantu pajak. Kita klik. Pilih bendaharanya. Kita pilih bulannya Februari. Cetak. Nah, di sini akan muncul buku pembantu pajak redaksinya. Nah, di sini penerimaan ini adalah yang kita pungut tadi ya, Rp10.060, sedangkan ini pengeluaran yang kita setorkan. Yang ini adalah setor, yang ini adalah pungut. Kita pungut di tanggal 20 dan kita setorkan di tanggal 28. Jadi itu proses untuk penginputan transaksi pajak yang terbagi menjadi dua, yaitu pajak pungut dan pajak store. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan untuk proses penginputan transaksi pajak. Seperti biasa, semoga video ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh Bapak Ibu semua, dan bisa membantu proses penginputan pelaporan dana BOS yang ada di sekolahnya masing-masing. Tak lupa saya ingatkan untuk di like, untuk di subscribe channel Expoolnya, karena subscribe dari Bapak Ibu semua membantu perkembangan channel ini untuk menjadi lebih baik dan maju untuk membantu Bapak Ibu semua.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.